Terima kasih telah bergabung kembali di podcast saya Amalia Sustikarini. Saat ini melalui Zoom saya telah terhubung dengan Kombes Polisi Langgeng Purnomo di Semarang. Kombes Polisi Langgeng Purnomo saat ini bertugas sebagai Kepala Bagian Penyediaan Personel Biro Pengendalian Personel atau Kabakdia Pers Rodal Pers SSDM Polri. Beliau adalah lulusan Akpol angkatan tahun 1995, PTIK angkatan 2003 serta S2 untuk bidang hukum di Universitas Diponegoro angkatan tahun 2007. Kombes Pol Langgeng memiliki pengalaman bertugas di Provinsi Aceh dan Jawa Tengah, serta pernah bertugas sebagai Kapolres Grobogan dan Klaten. Beliau juga memiliki banyak pengalaman dalam bidang SSDM Polri. Saya akan berbincang-bincang dengan Kombes Polisi Langgeng tentang buku yang sedang dipersiapkannya berjudul Rasa Wawasan Karsa Kebangsaan Indonesia Raya, serta tantangan yang dihadapi bidang SDM Polri dalam menghadapi reformasi dan perubahan zaman. Di akhir penghujung acara, jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk mendapatkan update tentang episode baru dan menarik lainnya. Mari simak perbincangan saya dengan Kombes Pol Langgeng Purnomo berikut ini. Halo, Assalamualaikum, selamat siang Pak Langgeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar Pak? Sehat selalu ya? Alhamdulillah sehat. Oke. Sehat, Sehat corona dan sehat. lancar dalam menjalankan tugas sehari-hari ya Pak Langgeng ya? Semuanya berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Allah Maha Kuasa. Oke, alhamdulillah walaupun sedang krisis dalam masa pandemi ini, insya Allah seluruh jajaran Polri selalu bisa menjalankan tugasnya dengan seoptimal mungkin ya Pak. Dan hampir Amin. lupa, selamat Hari Bayangkara Pak, tanggal 1 Juli kemarin. Terima kasih, terima kasih. Iya, semoga Polri terus jaya Pak dan terus bisa selalu menjadi lebih baik untuk ke depan ya Pak ya, dan Amin. menjadi tumpuan serta harapan bangsa Indonesia Pak. Amin, amin. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu Pak Langgeng untuk bisa menjadi tamu di podcast saya ini Pak, karena topiknya ini sangat menarik tentang buku yang sedang dipersiapkan oleh Pak Langgeng ya Pak ya. Gini Pak, ada beberapa figur penting ya di militer Indonesia yang aktif menulis seperti TB Silalahi, ya, Aha Nasution, Himawan Sutanto, serta Bapak Cepi Hakim ya di Angkatan Udara. Jadi saya selalu tertarik nih kalau ada dari personel militer atau Polri yang tertarik untuk menulis gitu Pak ya. Nah ini termasuk Pak Langgeng nih, saya jadi pengen banget ngobrol sama Pak Langgeng nih ya. Nah kalau untuk Pak Langgeng sendiri, apa sih Pak motivasi yang mendasari penulisan buku yang sedang Bapak persiapkan saat ini berjudul Rasa Wawasan Karsa Kebangsaan Indonesia Raya ya Pak ya. Boleh Bapak jelaskan nggak Pak motivasi Bapak menulis atau menyusun buku ini Pak? Tema buku yang rencana saya tulis dan sekarang masih dalam proses. Oke. Dan juga kami membentuk tim untuk melaksanakan diskusi FGD, yaitu tentang rasa wawasan Karsa Kebangsaan Indonesia Raya. Oke. Jadi dorongannya yaitu karena yang pertama, saya ditakdirkan sebagai orang Indonesia. Oke. Sehingga saya wajib cinta kepada tanah air Indonesia. Karena apa? Karena tanah air Indonesia merupakan anugerah dari Allah Ta'ala sebagai wujud realisasi cinta Allah kepada tanah air Indonesia. Okay. Sehingga kita sebagai orang Indonesia wajib hukumnya cinta kepada tanah air Indonesia. Itu sebagai rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala atas segala anugerah tanah air Indonesia. Kemudian yang kedua, yaitu karena dorongan rasa cinta inilah ada satu kepedulian terhadap permasalahan bangsa dan negara. Yaitu saat ini kita melihat tentang persatuan dan persaudaraan yang tentunya perlu kita kuatkan ke depan untuk menyelamatkan NKRI. Kemudian atas dorongan itulah kemudian saya mencoba untuk membuahkan sebuah karya sebagai realisasi Karsa Kebangsaan, yaitu melalui tema rasa wawasan. Jadi wawasan itu
bukan hanya dengan periksa, dengan pikir, namun harus dengan rasa, menyentuh juga, rasa. okay. Pandangan kita terhadap sesuatu, khususnya karya agung pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu dalam yang tertuang dalam konsensus nasional pada teks pembukaan, mohon maaf saya ulangi, pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan juga pada sila Pancasila secara utuh. Ya, demikian untuk motivasinya Pak ya. Jadi menarik sekali di sini, jadi bahwa Bapak dengan sangat tegas menyebut bahwa rencana Bapak untuk menuliskan buku ini bersama tim ya Pak ya, lewat FGD dan diskusi tentunya dengan banyak kalangan, dengan banyak pihak, itu didasari oleh rasa syukur Bapak ya Pak ya, bahwa Bapak itu adalah dilahirkan sebagai orang Indonesia gitu Pak ya. Dan yang kedua, betul, dan ini didasari oleh bahwa juga bahwa ini adalah apa yang sudah digariskan oleh Tuhan ya Pak ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah juga mencintai Indonesia gitu dengan menciptakan Indonesia wajib ini gitu hukumnya, ya Pak ya. Cinta tanah air wajib hukumnya. Wajib hukumnya, oke. Serta juga didasarkan pada kepedulian ya Pak ya, dengan situasi. Iya, dengan situasi bangsa dan negara kita saat ini. Jadi syukur, cinta dan kepedulian itulah yang mendasari atau memotivasi Pak Langgeng untuk berusaha menyusun buku ini ya Pak ya, tentang rasa wawasan karsa kebangsaan Indonesia Raya ini. Oke, menarik Pak. Satu poin penting nih Pak dari buku Bapak itu adalah tentang integrasi atau manunggal ya Pak ya, antara keimanan dan kemanusiaan untuk membangun karakter bangsa Indonesia sebagai solusi untuk memecahkan permasalahan persatuan dan persaudaraan bangsa. Nah, ini menurut saya menarik sekali Pak. Jadi Bapak menganggap bahwa antara ketuhanan dan kemanusiaan itu harus terintegrasi, harus manunggal. Sementara kan kadang kita ya itu berjalan sendiri-sendiri saja ya Pak ya, kita sebagai manusia yang bertuhan gitu kan, atau kita ya sebagai manusia biasa saja gitu ya, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan atau humanisme. Tapi Bapak di sini melihat bahwa dua hal itu sangat penting, dan itu jelas Bapak sangat tekankan di buku ini. Nah, mengapa sih Pak integrasi antara dua unsur ini sangat penting menurut Bapak? Lebih tepatnya manunggal. Manunggal ya, oke. Manunggal. Jadi seperti Bhinneka Tunggal Ika, itu kesatuan, itu manunggal. Tidak bisa dipisahkan. Kalau integrasi sampai dengan persatuan. Nama negara kita aja NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan negara persatuan. Jadi memang kita satu, tidak terpisahkan. Seperti halnya tubuh kita, badan kita ya, manusia, utuh. Jadi kalau nggak ada tangan, ini masih kurang, harus utuh. Bhinneka Tunggal Ika. Sama juga demikian halnya, yaitu manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Akan saya tunjukkan melalui buku tersebut bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia, ilustrasi sebuah kapal, ya, ilustrasi sebuah kapal NKRI mengharuskan manusia dalam perahu ini adalah manusia bertauhid dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kemudian berikutnya, manunggalnya keimanan dan kemanusiaan nanti akan saya terangkan sebagai jati diri bangsa Indonesia. Sebagai jati diri bangsa Indonesia. Di sini tujuannya adalah supaya ada suatu kesadaran bersama bahwa pada hakikatnya ya hubungan kita sama Allah itu ya, hubungan kita sama Allah itu adalah diri kita, itu adalah manusia yang bertauhid dan bertakwa kepada Allah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Kemudian jati diri bangsa Indonesia, manunggalnya keimanan kemanusiaan, kembalikan dalam jiwa bangsa Indonesia menjadi satu keyakinan, sehingga arah geraknya akan baik. Kalau keyakinan jiwa dalam jiwa kita adalah manunggalnya keimanan kemanusiaan, sumbernya dari ilahi sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, itu pasti arah geraknya akan baik. Namun kalau jiwa dalam jiwa keyakinannya adalah materialisme, arah geraknya ya menuju kepada materi semata aja ya.
yang sumbernya pasti duniawi. Kita Pancasila. Pancasila ya ternyata sumber yang paling utama adalah dari ilahi, sehingga sila ke-1 kita sila ke-1 ya, ketuhanan yang Maha Esa. Itu sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa merupakan sila utama. Ketuhanan yang Maha Esa itu sudah final. Ketuhanan yang Maha Esa merupakan konsensus. Sehingga dalam burung Garuda, lambang burung Garuda di tengah itu ada perisai melambangkan bintang, ada bintang itu. Itulah ketuhanan yang Maha Esa, jiwa dalam jiwa. Ya, itu sumbernya ilahi. Ya, sehingga disinilah kita diwajibkan bangsa Indonesia oleh para pendiri negara kita, wadahnya adalah manusia bertauhid, bukan hanya bertauhid, namun wajib yaitu bertakwa kepada Allah. Sehingga ilustrasi sebuah kapal ini, tujuannya kalau manusia dalam perahu ini adalah baik-baik semua, pasti akan tercapai. Karena kita melihat saat ini, bahwa strategi negara lain terhadap negara kita, bahwa dengan kekayaan sumber daya yang luar biasa, termasuk juga jumlah manusia yang banyak, ini merupakan satu pasar. Sehingga mereka berstrategi bagaimana caranya ya mereka itu dominan. Kemudian bangsa kita, negara kita itu pasti ya dalam satu persaingan di antara negara, ya, mereka menggunakan berbagai macam cara. Nah, sehingga kita Indonesia kita hanya punya satu ya, punya satu yaitu apa? Wadah, yaitu manusia yang bertauhid dan bertakwa kepada Allah, cintanya sungguh-sungguh kepada Allah, ya, cintanya sungguh-sungguh kepada Allah. Sehingga disinilah saya sampaikan tentang jati diri bangsa Indonesia. Ya, jati diri ini merupakan suatu karakter sifat bangsa Indonesia, merupakan sumber mata air. Sehingga kalau jati dirinya sama, itu otomatis kita punya standar yang sama, punya benteng. Ya, benteng negara yang kuat, ya, yang sama. Bentengnya apa? 1, keimanan. 2, kemanusiaan. 3, cinta. Jadi cinta inilah yang memanunggalkan keimanan dan kemanusiaan. Bahwa terkait dengan jati diri bangsa Indonesia ini yang kami sampaikan ini kita tidak ngarang-ngarang supaya ada satu persamaan. Karena kalau sekarang kita bangsa Indonesia tanya tentang jati dirinya, itu jawabannya bermacam-macam, berbeda-beda, betul. Ada yang bilang rendah hati, toleransi, orang baik, itu nilai-nilai. Nanti akan saya sampaikan, nilai-nilai. Jadi menyangkut jati diri bangsa Indonesia ini, sumbernya yaitu pada konsensus nasional, yaitu tepatnya di alinea ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, dan jiwanya ada di sila 1, sila kedua Pancasila. Ya, sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Jadi bertauhid dan wajib cinta sungguh-sungguh kepada Allah. Yang keluar adalah buahnya keimanan. Kemudian keimanan menyatu dengan sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab dapat diwujudkan karena apa? Manunggal dengan keimanan. Jadi keimanan dan kemanusiaan ini tidak terpisahkan. Kalau kita hanya sila ke-1 saja lepas dari sila kedua, itu bisa memunculkan sifat yang apa? Kita sombong, merasa paling lebih. Bisa itu. Demikian juga sila kedua, lepas dari ketuhanan, ya, dari keimanan. Itu bisa memunculkan kita berbuat menghalalkan segala cara, karena tidak ada tuntunan beragama yang benar. Sehingga jiwa jati diri bangsa ini ada di sila 1, sila kedua, yaitu manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Ini tidak terpisahkan. Otomatis apa? Otomatis semua nilai-nilai, ya, semua nilai-nilai, nilai persatuan, persaudaraan akan keluar, difaktakan. Demikian juga ketika musyawarah, kita nggak menang-menangan. Pasti untuk kepentingan bangsa dan negara, karena kita cintanya sungguh-sungguh kepada negara karena Allah. Dan otomatis apa? Keadilan sosial akan diwujudkan. Jadi sekarang sasarannya adalah kepada jiwa kita, keyakinan kita. Kalau keyakinan kita di sini adalah materialisme,
arah geraknya yang menuju kepada materi semata. Itulah menjadi paham kapitalisme. Tapi kalau keyakinan kita menunggalnya keimanan kemanusiaan, jiwanya ada di Pancasila, sila satu, sila kedua, semua nilai-nilai akan keluar. Ya, bisa kita faktakan. Itulah wujud ya implementasi yang saya sampaikan tadi, wadah NKRI ini, yaitu mewajibkan bahwa manusia Indonesia, orang Indonesia inilah wajib bertauhid dan bertakwa kepada Allah. Oke, ya dari penjelasan Pak Langgeng ada poin menarik nih Pak. Jadi bagaimana Bapak menekankan bahwa kita perlu sekali gitu ya meredefinisi ya Pak ya, dan kemudian akhirnya Bapak keluar dengan konsep jati diri bangsa ini berupa manunggalnya ketuhanan dan kemanusiaan ini. Saya menangkap sebenarnya Bapak gelisah ya Pak ya dengan misalnya perkembangan materialisme yang sangat berlebihan di Indonesia, seperti itu Pak. Ya betul. Jadi gini, sekarang kan semua bangsa Indonesia itu orang-orang tua kita pasti kan mereka tuh punya kegelisahan tentang apa? Budaya Barat. Ya, budaya Barat. Kita bangun tidur semuanya ditawarkan ya itu duniawi. Kemudian budaya adat ya, budaya Indonesia ini banyak longsor. Kemudian kita mencari apa solusinya? Ya, solusinya ternyata ada pada konsensus nasional. Namun ketika kita memahami konsensus nasional ya seperti Pancasila, sila 1 sampai dengan sila kelima. Kemudian berikutnya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 jangan hanya dipahami dengan periksa, dengan hanya wawasan, namun harus dengan rasa, supaya punya rasa yang sama. Ya, punya rasa yang sama. Kalau dengan periksa itu memunculkan apa? Perdebatan, pemikiran dari masing-masing. Tapi kalau pakai rasa yang sama, saya orang Indonesia, jati diri saya adalah manunggalnya keimanan kemanusiaan. Sumbernya di mana? Sumbernya di alinea ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jiwanya di mana? Di sila 1, sila kedua. Nah, ini kalau langsung diyakini, ini akan melahirkan yaitu suatu kehidupan yang tidak terpisahkan antara keagama, kehidupan negara, masyarakat. Ya. Ketika saya di Papua, saya pernah tanya ke orang Papua ketika saya berikan pemahaman tentang Indonesia melalui jati diri bangsa, saya tanya, ada perwakilan dari orang gunung, dari orang pesisir, saya tanya, sesuai nggak dengan adat agama kalian? Siap, sangat sesuai katanya. Sangat sesuai. Demikian. Nah tadi juga Bapak menekankan bahwa kalau hanya ketuhanan saja yang ditekankan Pak ya, manusia itu akan jadi sombong. Nah apakah ini juga sebuah refleksi Bapak melihat menguatnya sentimen-sentimen agama yang ya itu tadi mungkin kurang didasari oleh faktor-faktor kemanusiaan Pak. Jadi masing-masing kemudian saling menguat gitu ya, identitas agamanya sendiri, tapi ya itu karena meminggirkan kemanusiaan itu sendiri, akhirnya justru agama jadi sumber konflik. Apakah bisa dibilang seperti itu Pak? Itulah yang membuat saya sangat mensyukuri, sangat terima kasih kepada para pendiri negara kita. Itu sangat luar biasa. Kalau beliau ya tidak menyebutkan sila 1, sila kedua sesuai dengan yang saat ini menjadi konsensus, itu sangat bahaya. Saya lihatnya demikian. Sehingga kalau tadi saya sampaikan, kalau hanya ketuhanan yang Maha Esa, ya, lepas dari kemanusiaan, ya, itu kita paham tentang beragama yang betul, namun ketika kita merasa lebih ilmunya, kemudian berikutnya ditambah banyak pengikutnya, itu bisa memunculkan kesombongan. Ditambah lagi sekarang ada apa? Ada proxy war, dimanfaatkan, sehingga apa? Menjadi bisa diperalat, diperalat untuk dalam proxy war ini, sehingga di sini kita kunci, ya,
bahwa sila ke satu, sila kedua ini harus manunggal, harus menyatu, tidak dipisahkan. Demikian. Oke. Ya Pak, ini sebagai ya saya kebetulan backgroundnya HI jadi tertarik nih Pak soal proxy war ya. Tapi memang ini menjadi satu penjelasan yang cukup memang masuk akal ya Pak ya, melihat banyak sekali turbulence yang terjadi di Indonesia di belakangan ini Pak ya, dikaitkan dengan posisi Indonesia yang sangat strategis dalam hal geopolitik ya Pak ya, geostrategis juga, kekayaan alamnya yang luar biasa, yang tentunya sangat menggiurkan gitu ya untuk misalnya menjadi ya untuk cadangan pangan misalnya atau energi ya, kita masih berlimpah di situ gitu kan, dan juga jumlah penduduk yang sangat besar, itu adalah pasar yang luar biasa bagi negara lain, sehingga itu tadi Bapak menyebutkan bahwa kita harus waspada terhadap kemungkinan dari proxy war ini Pak ya, dan oleh karena itu dua hal ini, manunggalnya ketuhanan dan kemanusiaan, benar-benar harus diperkuat gitu sebagai jati diri bangsa, supaya kita bisa ada resiliensi ya Pak ya menghadapi segala tantangan, ancaman, termasuk proxy war ini gitu ya Pak ya. Oke. Ya, nah ini saya baca CV-nya Bapak, wah luar biasa nih pengalaman Bapak dalam bidang SDM ya Pak ya, baik itu di level Polri, di level nasional, maupun pernah juga Bapak di Banten ya Pak ya, menjabat juga untuk bagian SDM ini. Nah, kalau menurut Bapak nih, dikaitkan dengan reformasi di berbagai sektor di Indonesia ya Pak ya, sejak tahun 98 dan sampai sekarang pun tentunya cukup banyak keinginan atau aspirasi terhadap reformasi di segala sektor pemerintahan atau bernegara dan bermasyarakat di Indonesia ini ya Pak ya, disuarakan oleh semua kalangan. Nah, termasuk tentunya di Polri sendiri. Kira-kira kalau untuk bidang SDM ini apa sih tantangan utamanya Pak? Karena tadi kelihatan kan Bapak sangat menekankan penjelasan Bapak itu tentang rasa ya Pak ya. Itu kan sebetulnya kan terkait dengan individual, tentang manusianya sendiri ya Pak ya. Apakah mungkin ini adalah refleksi dari pengalaman Bapak bekerja di sektor SDM gitu Pak, atau bagaimana nih Pak dikaitkan SDM dan dikaitkan reformasi di Indonesia ini nih Pak? Terima kasih Mbak Lia. Jadi meskipun saat ini saya sebagai polisi, masih polisi aktif, namun konteksnya ketika sekarang saya menyampaikan tentang ide, gagasan, buah sebagai rasa cinta tanah Indonesia, ini konteksnya pribadi. Betul, ya, oke, siap Pak. Tentunya bukan dalam konteks di organisasi, karena sesuai dengan jabatan saya, tentunya apa yang saya sampaikan ini di luar tugas pokok saya. Namun ini merupakan sebuah kepedulian, ya, rasa cinta kepada tanah air Indonesia. Kemudian berikutnya di sini ada sebuah dorongan ingin memberikan sebuah solusi, ya, usulan melalui sebuah buku. Ya, jadi kembali ke tentang reformasi, kita sampaikan itu reformasi secara nasional. Itu saya lebih menekankan kepada yaitu reformasi nasional, termasuk semua aparatur negara di bidang kultural. Kultural, yaitu menyangkut perubahan mindset, revolusi mental, pendidikan karakter. Jadi saya lebih menyoroti terhadap problem bangsa, yaitu lebih utama, yaitu krisis karakter bangsa. Krisis karakter bangsa. Jadi ini yang kami soroti, sehingga disinilah kami ingin memberikan suatu kontribusi, usulan, yaitu dalam bentuk sebuah buku yang mudah-mudahan bisa menjadi bahan kajian, bahan diskusi. Kemudian terkait dengan tema, ya, dalam buku tersebut, rasa wawasan karsa kebangsaan Indonesia Raya, yang intinya adalah jati diri bangsa bisa kembali kepada jiwa kita, ya, jati diri kembali ke jiwa kita. Ini bisa menjadikan itu sumber pendidikan karakter bangsa, ya. Karena sumbernya sama, ya, sumbernya yaitu jiwanya ada di sila 1, sila kedua. Tadi saya terangkan untuk sumbernya ada di konstitusi, alinea ketiga. Sehingga di sini mata airnya sama. Kemudian bisa
kita kelompokkan ini merupakan sebuah kompetensi. Kompetensi apa? Kompetensi sosial kultural perekat kebangsaan. Kompetensi sosial Karena kultural apa? ya Pak ya, oke. Saat ini ya visi dari Presiden kita, Bapak Joko Widodo, yaitu SDM unggul, ya, berjiwa Pancasila, gitu ya. Unggul di sini bukan hanya memiliki kompetensi yang hebat, yaitu kompetensi manajerial. Bagaimana kemampuan kita untuk menganalisa, kemudian kita kemampuan untuk mengambil keputusan, merencanakan dan segala macam. Masih juga bukan hanya kemampuan teknis yang hebat, namun juga kemampuan yaitu kompetensi sosial kultural, perekat kebangsaan. Ya. Ini masuk ke dalam kompetensi sosial kultural, perekat kebangsaan. Kemudian langkahnya bagaimana? Kita tentukan nilai-nilai, ya, nilai-nilai yang akan dicapai. Contohnya nilai keimanan, nilai kemanusiaan, toleransi, gotong royong, rendah hati, disiplin, inovatif, berprestasi, dan sebagainya. Ini contoh. Kemudian dari setiap nilai-nilai ini kita definisikan. Apa definisinya? Kemudian berikutnya kompetensinya, perilaku kuncinya apa? Kemudian berikutnya kita menentukan level, ya level 1, 2, 3, 4, 5. Nah, misalkan level 1 dia hanya tahu tapi untuk dirinya. Level 2 dia tahu kemudian dia mengajak. Kemudian yang level 3 misalkan dia semakin menjiwai, dia berbuat. Nah, kemudian berikutnya dia menjadi role model dan seterusnya. Inilah yang saya maksudkan menjadi kamus kompetensi. Jadi pendidikan karakter ini itu bisa dinilai ya melalui assessment atau melalui yaitu baterai tes kepribadian ya seperti dalam baterai tes psikologi. Bisa diukur, bisa diukur, bisa diobservasi, ya, bisa diobservasi, bahkan bisa disimulasikan melalui apa? Assessment center. Assessment center. Karena saat ini yang paling utama adalah kita ingin melihat output, fakta, ya, perilaku yang nyata, perilaku yang nyata, ya. Sehingga disinilah sebenarnya jati diri bangsa Indonesia menjadi sumber pendidikan karakter bangsa ini ada dalam suatu keyakinan yang sumbernya adalah ilahi. Kemudian tadi kita tentukan nilai-nilainya. Nah setelah itu kita buat yaitu kurikulum dan modul. Ini bisa dibuat yaitu dari level pendidikan PAUD bahkan sampai dengan perguruan tinggi. Hanya satu, itu sumbernya manunggalnya keimanan kemanusiaan. Oke, terima kasih Pak. Konsep yang sangat menarik dan Pak Langgeng menjelaskan dengan sangat elaboratif bagaimana konsep yang ya itu tadi ya Pak Langgeng sudah pikirkan ini ya tentang manunggalnya ketuhanan kemanusiaan itu ternyata bisa dioperasionalisasikan ya Pak ya dalam bentuk kurikulum dan modul gitu. Dan menurut saya memang ini masalah penting sih Pak, karena sejak awal ya sejak Bapak Joko Widodo menjabat sebagai presiden ya Pak ya, beliau selalu menekankan tentang ini kan, revolusi mental, kemudian pendidikan dan untuk sektor pendidikan Indonesia pada umumnya sendiri itu kan sangat menekankan pada pendidikan karakter ya Pak ya. Tapi kita rasanya masih terus mencari nih sebetulnya seperti apa kan bentuknya pendidikan karakter, terus kemudian revolusi mental gitu. Dan satu lagi yang kalau yang saya amati sebagai pendidik Pak, memang tidak mudah merumuskan civic education, pendidikan kewarganegaraan yang gimana ya Pak ya, yang pas gitu. Ya mungkin saya sama Pak Langgeng sama istri juga adalah mengalami masa-masa kita dulu dapetnya PMP ya Pak ya, pendidikan moral Pancasila saat itu kan. Dan bagaimana kita juga dapat pendaftaran P4 dan ya hasilnya kan juga perlu terus dievaluasi ya Pak ya. Dan kita tahu bahwa generasi sekarang nih anak-anak milenial kan mereka perlu sesuatu yang jauh lebih interaktif, lebih menarik ya Pak ya untuk
untuk pendidikan Ya. karakter dan pendidikan kewarganegaraan ini gitu. Dan sebetulnya itu tadi yang Pak Langgeng jelaskan, ini sebenarnya bisa diolah, bisa dioperasionalisasikan, bahkan juga bisa dibuat sebagai assessment ya Pak ya, bagaimana untuk mengukur kompetensi dan sosial dan kultural ya Pak ya, seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak, bincang-bincangnya sangat menarik dan mencerahkan. Saya senang sekali bisa dapat banyak sekali insight dari seorang polisi ya, dari seorang polisi yang kelihatan sangat tekun meneliti nih Pak, dan menulis dan berdiskusi juga tentang dan didasari dengan kepedulian ya Pak ya tentang masalah-masalah bangsa ini, dan bahwa kita sebetulnya perlu untuk merumuskan kembali jati diri bangsa ini ya Pak ya, dan kita sebetulnya sudah punya sejak Jadi dulu usulan ya untuk mengusulkan dan kita iya siarkan, kita diseminasikan ya Pak ya, kita sosialisasikan supaya kemudian juga bisa didengar oleh lebih banyak pihak ya Pak ya, seperti itu. Biar menjadi bahan kajian, bahan diskusi, iya, betul, bahan renungan. Betul. Karena semakin banyak materi untuk diskusi seperti ini kan kita makin kaya ya Pak ya, kita banyak dapat masukan juga dari berbagai aspeknya ya Pak. Oke. Yang penting satu Mbak. Ya. Jadi tadi ya rasa wawasan itu, cara pandang kita ya dengan hati terhadap ya karya agung para pendiri negara kita, itu dalam bentuk konsensus nasional, itu dengan hati, sehingga punya rasa yang sama, punya mata air yang sama. Kemudian kita melihat konteks problem saat ini, karena dorongan cinta tanah air, ada suatu kepedulian. Kemudian disitulah karena kesadaran kita, yaitu fitrahnya ya bahwa kita adalah hamba Allah, sehingga akan memunculkan suatu dorongan dari jiwa kita. Apa dorongan itu? Yaitu membuahkan ide gagasan, karya-karya agung, karsa kebangsaan. Jadi tebaran kebaikan yang nantinya menjadi outputnya. Otomatis apa? Kalau semua bangsa Indonesia lebih banyak tebaran kebaikan untuk karsa kebangsaan, otomatis apa? Indonesia Raya. Jadi itu satu tema, itu pun manunggal, tidak dipisahkan ya. Jadi kalau hanya wawasan saja itu belum tentu melahirkan karsa. Pasti bisa debat, hatinya marah. Kemudian yang terjadi bukan karsa kebangsaan, tujuannya padahal mau karsa kebangsaan, tapi bisa melahirkan minus tanpa disadari. Ya, itulah hebatnya para pendiri negara kita. Nasional itu Masya Allah. Terima kasih. Ya, jadi itu tadi Pak ya, jangan melulu ke periksa ya Pak ya, jangan melulu ke pikiran, tapi kita juga harus lebih mengeksplor rasa kita itu yang insya Allah bisa sama ya Pak ya, bisa kita berangkat dari bagaimana pemikiran para pendiri negara kita ini ya Pak ya, dan didasari oleh ketuhanan itu tadi. Terima kasih sekali lagi Pak Langgeng, semoga sehat selalu dan sukses menjalankan aktivitas sehari-hari Pak. Salam untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.